Sungguh besar setiamu. Shalom Ibu, salam kasih dan salam sehat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Ruth Lumayan Silitonga dari grup E semester 3 dengan NIM 200101179 dengan dosen pengampu Ibu Rawarti Sitanggang MPD. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai-nilai mata kuliah sejarah gereja. Dan kali ini saya akan membahas tentang periodisasi sejarah gereja. Di dalam periodisasi sejarah gereja ada 3 tahap periodisasi sejarah gereja. Yang pertama, gereja kuno pada tahun 30 sampai 50 Masehi. Yang kedua, gereja abad pertengahan tahun 590, 1902 dan 1517. Dan yang ketiga, gereja pada zaman baru tahun 1492 sampai 1517 sampai saat ini. Sejarah gereja mulai dengan didirikannya jemaat. Jemaat yang pertama sekitar tahun 30-an. Sebagai titik balik, kemudian dilanjutkan oleh tahun 590 dan 1492 sampai 1517. Sampai abad yang ke-6, gereja pada umumnya berada dalam lingkungan kekerasan Roma. Tetapi pada abad ke-6, kekuasaan kekisaran ini lenyap di Eropa Barat. Dan peranan yang dahulu dimainkan ini dimainkan oleh Kaisaran Roma dan diambil alih oleh gereja yang dipimpin oleh Paulus. Biasanya peralihan ini dikaitkan pada Gregois I Agung yang menjadi Paulus pada tahun 590. Reformasi pada tahun 1517 berarti titik balik untuk gereja barat. Teologia didahului, sedangkan kesatuan gereja yang terwujud di bawah pimpinan Paulus terputus. Ada 3 tahapan periodisasi gereja. Yang pertama, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, periodisasi sejarah gereja kuno tahun 30 sampai 590. Kisah berdirinya jemaat yang pertama sampai runtuhnya kekaisaran Romawi sehingga gereja diambil alih oleh sistem kepuasan. Tetapi juga bertumbuh di dalam kekaisaran Romawi yang menarik, dan di sini kita tahu bahwa gereja nyaman dengan komunitasnya, maka Tuhan membuat mereka menyebar dengan paksa. Caranya memakai Jenderal Titus untuk menyerbu Yerusalem. Awal mereka menyebar Injil Kristus di mana mereka menetap. Yang kedua, gereja pada abad pertengahan tahun 590 sampai 1517. Kisah ini menarik karena kita tahu bahwa sejarah gereja pernah mengalami masa yang disebut masa kegelapan gereja. Karena Paus mengklaim dirinya wakil Kristus sehingga berhak mengontrol politik, sosial, dan budaya, bahkan hal teologis. Apa yang menjadi keputusan gereja
semuanya dianggap benar dan harus ditaati sehingga terjadi banyak penyelewengan rohani. Ajaran Kristus ditinggalkan dan diganti dengan mitos-mitos yang dibuat pihak politik atau kepuasan. Dan yang ketiga, gereja pada zaman baru tahun 1492 sampai 1517 kini. Periode ini sangat menarik bagi kita dan menjadi kabar gembira karena munculnya seorang Martin Luther yang membebaskan dominasi selama tahun 1500 oleh Katolik sampai akhir memasuki masa kebebasan global yang disebut masa pencerahan Martin Luther. Dan Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman ketika dalam masa persembunyian. Memang masih ada hal-hal rohani yang masih perlu kita perbaiki karena belum sesuai kebenaran firman Tuhan. Tapi ini sungguh menjadi sesuatu yang baru sampai pada masa kita saat ini. Mungkin sampai sini pembahasan yang boleh saya sampaikan di dalam video ini. Sebelumnya saya minta maaf buat Ibu jika penjelasan saya tentang periodisasi secara gereja ini kurang sempurna. Saya minta maaf. Terima kasih Ibu dan Shalom. Mungkin sampai sini pembahasan yang boleh saya sampaikan di dalam video ini. Sebelumnya saya minta maaf buat Ibu jika penjelasan saya tentang periodisasi secara gereja ini kurang sempurna. Saya minta maaf. Terima kasih Ibu dan Shalom.